Semangat pagi anak-anak, masih bersama Bapak Bagus Listiawan dalam pembelajaran bimbingan TIK. Kali ini kita akan mempelajari tentang topologi jaringan komputer. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini yang pertama, mengenal jaringan komputer lebih teknis. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi kali ini yang kita pelajari, yang pertama, menyebutkan topologi jaringan komputer, dan yang kedua, menjelaskan topologi jaringan komputer, dan yang ketiga, menganalisis topologi jaringan komputer di sekitar kita. Anak-anak yang Bapak sayangi, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari setelah mengamati media pembelajaran topologi jaringan komputer, peserta didik dapat menyebutkan topologi jaringan komputer dengan benar. Dan yang kedua, setelah mengerjakan LKPD topologi jaringan komputer, peserta didik dapat menjelaskan topologi jaringan komputer dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengerjakan soal evaluasi topologi jaringan komputer, peserta didik dapat menganalisa topologi jaringan komputer di sekitar kita dengan tepat. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, selanjutnya materi kita selanjutnya adalah tentang topologi jaringan komputer. Apa itu topologi jaringan komputer? Topologi jaringan komputer adalah pada suatu jaringan komputer diperlukan metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang dinamakan dengan topologi jaringan komputer. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel atau nirkabel atau tanpa kabel. Anak-anak sekalian, pada pelaksanaannya ada beberapa jenis macam topologi jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, penggunaan. Beberapa macam topologi jaringan tersebut adalah topologi jaringan ring, bus, star, mesh, dan tree. Setelah mengetahui beberapa jenis topologi jaringan, apa itu topologi jaringan? Yang pertama, topologi jaringan ring. Apa itu jaringan ring? Topologi jaringan ring merupakan jenis topologi jaringan yang merangkainya berupa titik yang mana masing-masing jaringan titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Contoh gambar bisa kalian lihat di sebelah kanan kalian. Nah, setelah kalian mengetahui topologi jaringan ring, kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah biaya murah dan proses instalasi. Yang kedua, performa koneksi cukup baik. Kekurangannya apa? Topologi jaringan ring. Yang pertama, apabila suatu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Dan yang kedua, menambahkan atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Setelah ring, selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi, dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Kelebihan topologi bus yang pertama, kemudian dalam penambahan klien atau workstation baru, mudah. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Contoh gambar topologi bus ada di sebelah bawah presentasi. Selanjutnya, kekurangan topologi bus yang pertama, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Sangat sulit untuk melakukan troubleshooting pada bus. Topologi selanjutnya adalah topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau hub atau switch sebagai pusat atau setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya tersentral dan berfungsi menghubungkan satu komputer ke
setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Kelebihan topologi star yang pertama, tingkat keamanan topologi tinggi. Yang kedua, mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan. Kekurangan topologi star yang pertama, cukup mudah untuk menghubungkan dan menambahkan komputer ke dalam jaringan yang menghubungkan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Materi selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation-nya bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Masing-masing workstation setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu yang pertama kabel yang terhubung dengan workstation lainnya, dan yang terakhir terhubung dengan file server. Gambar topologi mesh ada di bawah kalian. Kelebihan topologi mesh yang pertama, arus lalu lintas data cepat di antara topologi jaringan yang lainnya karena memiliki jalur masing-masing. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Kekurangan topologi mesh yang pertama, membutuhkan jumlah kabel yang banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Topologi yang selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Sedangkan kelebihan topologi tree yang pertama, mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Yang kedua, apabila ada gangguan mudah untuk dideteksi. Sedangkan kekurangan topologi tree adalah yang pertama, oleh karena banyaknya sambungan, maka lalu lintas bisa dibilang lambat. Yang kedua, apabila hub error, komputer sangat tersambung dengan error. Komputer yang tersambung juga error. Sekian materi yang Bapak sampaikan, Bapak ucapkan terima kasih.